Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Robiah Dahbiyah dengan nomor pokok mahasiswa 222154033 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas A. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh lidah buaya atau aloe vera terhadap bibir yang kurang sehat. Kemudian, topik-topik yang akan saya bahas yaitu pertama, penjelasan mengenai lidah buaya, yang kedua, penjelasan mengenai bibir, yang ketiga, manfaat lidah buaya untuk bibir, yang keempat, penyebab terjadinya bibir menjadi tidak sehat, yang kelima, metode analisis hasil pembahasan dari penelitian yang telah saya lakukan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Baik, untuk penjelasan yang pertama, yaitu mengenai lidah buaya atau aloe vera. A. Pengertian lidah buaya. Lidah buaya atau dalam bahasa latinnya aloe vera merupakan sejenis tanaman yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam, yang mana digunakan sebagai penyembuh rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit yang lainnya. Kata aloe vera ini berasal dari bahasa Arab atau Allah, yang berarti bahan pahit yang berkilat, dan dalam bahasa Latin, aloe berarti pokok, sedangkan vera berarti tulin atau pokok tulin. Pokok aloe ini tergolong ke dalam keluarga tanaman lili. Secara umum, tanaman lidah buaya ini merupakan salah satu 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan sebagai bahan baku industri. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman lidah buaya ini banyak sekali kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, yang diantaranya ada enzim, asam amino, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Salah satu zat penting yang terkandung dalam lidah buaya ini yaitu aloemodin. Adapun klasifikasi dari lidah buaya atau aloe vera ini yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Monocotyledone, bangsanya Lilifrole, sukunya Liliaceae, marganya aloe dan jenisnya Aloe vera sinensis. Kemudian yang bagian B yaitu kandungan yang terdapat dalam lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ini menyebabkan tanaman menjadi tanaman yang multihasiat, yang mana kandungan dalam lidah buaya tersebut berupa aloin, emodin, resin, lignin, saponin, anthraquinone, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Masing-masing dari kandungan tersebut memiliki efek yang berbeda-beda, yang mana di antaranya saponin terdapat efek yang dapat membunuh kuman, kemudian anthraquinone dapat berperan sebagai antibiotik dan penghilang rasa sakit, kemudian aloin dapat berperan sebagai obat pencahar, dan lignin pada gel lidah buaya mampu menembus ke dalam kulit sehingga membantu mencegah hilangnya cairan tubuh dari permukaan kulit. Dan juga ada banyak sekali kandungan-kandungan vitamin yang terdapat dalam lidah buaya ini, yang diantaranya ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12. Yang bagian C yaitu manfaat lidah buaya. Lidah buaya ini dapat digunakan secara internal atau dimakan maupun secara eksternal. Penggunaan secara internal yaitu untuk pencahar dan membantu meningkatkan kegiatan usus besar dan untuk pengobatan-pengobatan yang lainnya. Kemudian pada penggunaan secara eksternal yaitu untuk menyuburkan rambut, perawatan kulit, obat luka, dan antimikroba. Dalam lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya bagi manusia, yang diantaranya dapat menyembuhkan luka-luka yang terdapat pada tubuh manusia dan juga dapat menurunkan tingginya kadar lemak yang ada dalam darah. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan-bahan kosmetik yang diantaranya seperti lip balm dan lain sebagainya, yang berfungsi untuk menyehatkan bibir pada manusia. Kemudian, penjelasan yang kedua mengenai bibir. Bibir atau disebut juga labia merupakan lekukan jaringan lunak
yang mengelilingi bagian yang terbuka dari mulut. Bibir ini terdiri dari otot orbicularis oris dan dilapisi oleh kulit pada bagian eksternal dan membran mukosa pada bagian internal. Komposisi pada bibir ini berbeda dengan kulit biasa. Bibir memiliki lapisan tipis sel kulit karena lebih transparan mengungkapkan kemerahan dari pembuluh darah yang mendasari. Selain itu juga, kulit pada bibir ini mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, atau kelenjar yang mengeluarkan keringat dan minyak, di mana semua itu merupakan molekul-molekul kulit yang biasanya digunakan sebagai pelindung. Kurangnya fitur-fitur tersebut menyebabkan bibir menjadi lebih rentan terhadap kekeringan dan menjadi pecah-pecah dalam cuaca kering. Secara anatomi, bibir ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Bibir bagian atas ini terbentang dari dasar dari hidung pada bagian superior sampai kelipatan nasolabial pada bagian lateral dan batas bebas dari sisi vermilion pada bagian inferior. Kemudian, bibir bagian bawah terbentang dari bagian atas sisi vermilion sampai ke bagian komisura pada bagian lateral dan ke bagian mandibula pada bagian inferior. Yang ketiga, manfaat lidah buaya untuk kesehatan bibir. Tanaman lidah buaya ini sudah terkenal banyak sekali manfaatnya untuk perawatan rambut ataupun kulit dan juga untuk perawatan kecantikan yang lainnya. Nah, selain itu juga lidah buaya ini memiliki manfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan pada kulit ataupun pada bibir. Yang diantaranya beberapa manfaat lidah buaya untuk bibir, yaitu manfaat lidah buaya untuk bibir yang berwarna hitam. Yang kedua, manfaat lidah buaya untuk bibir yang pecah-pecah. Dan yang ketiga, manfaat lidah buaya untuk bibir yang kekeringan. Dan banyak yang lainnya manfaat-manfaat dari lidah buaya untuk kesehatan pada bibir ini. Nah, dengan memakai lidah buaya ini, maka bibir yang awal mulanya hitam dapat menjadi lebih cerah. Kemudian bibir yang pecah-pecah dan kering dapat menjadi lembab. Yang keempat, penyebab terjadinya bibir menjadi tidak sehat. Ada beberapa kondisi yang menjadi sebab-sebab bibir menjadi tidak sehat. Di antaranya, pertama ada bibir yang kering dan pecah-pecah. Hal itu disebabkan karena mengalami dehidrasi. Yang kedua, bibir pecah-pecah di bagian ujung. Hal tersebut terjadi karena mengalami infeksi jamur. Contohnya, jika berliur saat tidur atau menggunakan kawat gigi, maka bakteri bisa berkumpul di sekitar mulut dan menyebabkan infeksi. Yang ketiga, bibir menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena berbagai banyak hal, yang diantaranya ada karena memakan jenis makanan yang meninggalkan warna di bibir seperti permen loli, kemudian karena merokok, atau gejala penyakit tertentu seperti misalnya liver dan yang lain sebagainya. Yang keempat, bibir menjadi bengkak. Hal tersebut terjadi karena mengalami pukulan di bibir atau karena reaksi alergi. Dan juga bisa terjadi karena mengalami gejala seperti lidah bengkak, sensasi bibir terbakar, gatal di kulit atau di tenggorokan, dan yang lain sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa adanya keracunan dari makanan. Yang kelima, bibir menjadi pucat. Itu disebabkan karena kurang mendapat sinar matahari. Yang keenam, bibir menjadi lebih sensitif. Maksudnya seperti ketika kita menyentuhnya, akan mengalami kemerahan di bagian tepinya. Hal ini bisa terjadi karena kita terkena alergi. Dan juga bisa terjadi karena pasta gigi yang sudah lama ataupun lipstik yang tidak baik atau kurang sehat dan tidak cocok di kitanya. Yang ketujuh, adanya lepuhan kecil. Lepuhan-lepuhan kecil ini terjadi di sekitar bibir yang diakibatkan karena virus herpes. Biasanya, kulit bibir ini akan merasa kesemutan atau perih sebelum lepuhan-lepuhan itu muncul. Nah,
Dari pengaruh-pengaruh bibir yang kurang sehat ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman lidah buaya. Yang kelima, yaitu metode analisis hasil pembahasan dari penelitian. Bagian A yaitu metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif, yang mana merujuk pada proses pembuatan dan penelitian di lapangan, serta dari beberapa sumber jurnal dan artikel mengenai pengaruh lidah buaya terhadap bibir yang kurang sehat ini, dengan upaya mengumpulkan bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dilakukan penelitian. Yang kedua yaitu persiapan dan pelaksanaan penelitian. Untuk persiapan penelitian, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pertama, alat. Alat yang digunakan diantaranya ada wadah untuk racikannya, kemudian wadah untuk menyimpan lidah buayanya, kemudian sendok, pisau, tisu, dan cotton bud. Lalu untuk bahan yang saya butuhkan yaitu lidah buaya 1-2 buah, kemudian gula pasir setengah sendok makan, dan air secukupnya. Kemudian waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan dari penelitian pada pengaruh lidah buaya terhadap bibir yang kurang sehat ini, yaitu dilaksanakan dari proses pembuatan hingga menjadi racikan buat kesehatan bibir, dilakukan dalam sehari, dan pengaplikasian ke bibirnya dilakukan selama 3 hari. Dalam seharinya dilakukan selama 3 kali penggunaan. Yang ketiga yaitu proses penelitiannya. Cara-cara pembuatannya yang pertama yaitu siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, cuci sampai bersih lidah buaya tersebut hingga hilang getah-getahnya. Kemudian yang ketiga, setelah dibersihkan, lalu potong-potong semua lidah buaya tersebut sesuai dengan keinginan. Yang keempat, ambil semua gel dari kulit lidah buaya tersebut dan masukkan ke dalam wadah yang kosong untuk racikan. Lalu kulit-kulit lidah buaya tersebut pun masukkan ke dalam wadah yang kosong juga. Setelah semuanya dimasukkan, lalu masukkan gula pasir ke dalam wadah yang kosong yang terdapat gel lidah buayanya. Setelah itu, aduk sampai rata semua bahannya. Yang kelima, setelah selesai pengadukannya, lalu aplikasikan ke bibir secara perlahan dan diamkan selama 5 menitan. Jika sudah, langsung bersihkan bibirnya dengan menggunakan cotton bud. Yang keenam, setelah bersih, lalu aplikasikan juga kulit lidah buayanya ke bibir dan digesek-gesekkan serta dipijat-pijat secara perlahan dan diamkan selama 5-15 menit. Yang ketujuh, setelah selesai didiamkan, lalu bersihkan kembali menggunakan cotton bud dan ditambahkan sedikit air. Setelah itu, bersihkan lagi menggunakan tisu. Nah, ini hasil dari penelitian yang telah saya lakukan selama 3 hari. Yang pertama, kondisi awal bibir setelah pemakaian yaitu masih hitam dan agak kering. Yang kedua, kondisi bibir setelah pemakaian yaitu agak cerah dan agak lembab. Dan yang ketiga, kondisi bibir setelah pemakaian yaitu hampir cerah dan menjadi lembab. Kemudian pembahasan. Nah, pada percobaan yang telah saya lakukan, bahwa pemakaian gel atau kulit dari lidah buaya ini mendapat respon yang baik pada responden. Hal ini terlihat dari hasil uji coba mengalami peningkatan yang cerah dan lembab perharinya. Pada awalnya, responden dengan kondisi bibir yang hitam dan agak kering. Gel lidah buaya ini memiliki aroma yang khas dari lidah buayanya dan memiliki tekstur yang lembut seperti butter dan memberikan kesan alami pada bibir jika digunakan. Setelah menggunakan gel lidah buaya ini memberikan kesan yang mengkilap pada bibir. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari racikan gel lidah buaya dan gula pasir ini dapat mengatasi bibir yang kurang sehat yang sangat disukai oleh responden. Hal ini terlihat dari perubahan perharinya, terdapat kecerahan dan kelembaban pada bibir si responden. Dan hasil maksimal dalam seminggu pertamanya didapatkan pada hari ketiga setelah pemakaian selama 3 kali dalam seharinya. Adapun, jika kalian mengalami bibir yang kurang sehat seperti ini,
dan ingin memiliki bibir yang bagus merah merona, maka lakukanlah secara rutin tiap minggunya, sehingga hasilnya dapat memuaskan. Keenam yaitu kesimpulan. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, terdapat reaksi dan hasil yang berbeda dari setiap pemakaian racikan gel lidah buaya tersebut. Menjadi terlihat lebih sehat, pada bibir responden menjadi lebih cerah dan lembab. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengaruh lidah buaya ini dapat dimanfaatkan sebagai kesehatan pada bibir. Lidah buaya ini banyak sekali khasiat dan zat-zat yang terkandung di dalamnya, yang diantaranya ada vitamin E yang mana fungsinya untuk melembabkan bibir. Nah, karena lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya, sehingga kebanyakan dari para pembuat racikan untuk obat-obatan ataupun kesehatan menggunakan bahan dari lidah buaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.